Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Hernandi dari kelas PAI 5A akan menjelaskan tentang manusia, perspektif mazhab humanisme dan perspektif Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu sangat kompleks sekali, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dibahas dari berbagai sisi. Nah, di sini saya akan membahas manusia yang dilihat dari sisi atau menurut mazhab humanisme. Pertama kali mungkin saya akan menjelaskan apa itu humanisme. Humanisme berasal dari humanitas, yang berarti pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut paideia. Kata ini populer pada masa Cicero dan Paro. Adapun humanisme pada abad pertengahan atau abad 14 adalah gerakan filsafat yang timbul di Italia dan kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Humanisme menegaskan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebesaran manusia harus dihidupkan kembali, yang selama ini terkubur pada abad pertengahan. Oleh karena itu, warisan filsafat klasik harus dihidupkan dan warisan abad pertengahan ditinggalkan. Vico adalah seorang tokoh humanisme. Dia berkata, manusia dianugerahi kebebasan memilih oleh Tuhan dan menjadikannya pusat perhatian dunia. Dengan posisi itu dia bebas memandang dan memilih yang terbaik. Selanjutnya ada Villa, salah seorang tokoh humanisme, menolak superioritas agama atas manusia. Manusia, menurut Villa, hendak menjadi dirinya sekaligus yang menentukan nasibnya. Humanisme pada awalnya tidak anti agama. Humanisme ingin mengurangi peran institusi gereja dan kerajaan yang begitu besar, sehingga pada makhluk Tuhan kehilangan kebebasan. Humanisme pada awal Renaissance berbeda dengan humanisme pada abad 19 dan 20. Kendati dalam beberapa hal ada kesamaannya. Humanisme pada waktu itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan yang harmonis dari sifat-sifat dan kecakapan alamiah manusia. Pada waktu itu para humanis tidak menyangkal adanya zat yang maha tinggi. Hanya saja mereka berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah dalam diri manusia telah memiliki nilai cukup untuk dijadikan sasaran pengenalan manusia. Tanpa wahyu, seseorang mampu berkarya dengan baik dan sempurna. Setelah beberapa abad kemudian, baru muncul gerakan humanisme yang melepaskan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan dan akhirat, dan hanya menerima hidup di dunia seperti apa adanya. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesies. Aliran ini terdapat asas-asas penting mengenai manusia. Di antaranya, pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kandang bebas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang sadar dan berpikir. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal. Keempat, manusia adalah makhluk yang kreatif. Kelima, manusia adalah makhluk yang bermoral. Keenam, manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Yang terakhir, manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Selanjutnya, istilah manusia dalam perspektif Al-Quran. Manusia menurut Al-Quran dimaknai dengan menggunakan beberapa istilah. Yang pertama ada Bani Adam atau Zuriyati Adam. Yang kedua ada Al-Insan, Al-Ins, An-Nas atau Unas, dan yang terakhir ada Bashar. Sejalan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali dengan berbagai instrumen sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak menjadi objek selayaknya hewan.
Manusia disebut sebagai Bani Adam karena yang pertama ya, manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan asal usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Misalnya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk anthropos atau sejenis kera. Abdurrahman An-Nahlawi mengatakan manusia menurut pandangan Islam meliputi yang pertama, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, dalam arti Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan, kerendahan atau tidak berharga seperti binatang. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang istimewa dan terpilih. Salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia adalah menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kejahatan atau kedurhakaan dari ketakwaan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya. Manusia diberi akal sehingga dengan akalnya mereka dapat berpikir. Ya, lanjut kita masuk ke dalam istilah manusia dalam Al-Quran yang kedua, yaitu al-insan atau an-nas. Berakar kata dari kata uns yang berarti jinak atau harmonis. Kata insan ini tampak sebagai lawan dari makna binatang liar. Kata insan dalam Al-Quran digunakan untuk menunjuk kepada manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia memiliki rasa malu, rasa melanggar aturan. Jika melanggar aturan, manusia adalah makhluk yang terhormat dan mulia. Kata insan ini disebut sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Dipakai untuk menyebut manusia sebagai individu atau tunggal. Sedangkan kata anas disebut 241 kali untuk sebutan manusia secara jamak atau sosial. Pemakaian kata insan ditujukan kepada seluruh manusia secara individu, sedangkan menyangkut dimensi karakter seperti pelajaran dari Tuhan, amanat yang dipikul, dan lain-lain. Selanjutnya, manusia dalam istilah al-anas berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan kehidupan manusia yang bersifat kolektif seperti kepemimpinan, perubahan sosial, dan perubahan alam. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi, sehingga tercipta saling memberi manfaat antara satu dengan lainnya. Yang selanjutnya ada manusia dalam Al-Quran dalam istilah al-bashar. Al-bashar adalah gambaran manusia secara materi atau secara fisik yang dapat dilihat. Seperti makan dan minum, berjalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Kata bashar diulang dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Dipakai untuk menyebut manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek jasmaniah. Seperti dalam surat Maryam ayat 26 yang artinya, dan ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Menurut Asy-Syati, kata bashar di seluruh Al-Quran memberikan pengertian bahwa yang dimaksud adalah anak Adam yang biasa makan, minum, dan berjalan di pasar-pasar, yang saling bertemu atas dasar persamaan. Seperti juga Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran disebut bashar, manusia seperti kita, hanya saja beliau menerima wahyu dari Allah. Jadi kesimpulannya dalam konteks ini, al-bashar adalah manusia yang berdimensi biologis yang banyak dikaji dalam ilmu biologi dan kedokteran. Selanjutnya ada manusia dalam Al-Quran menurut istilah Bani Adam yang telah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ya mengenai manusia menurut atau dalam perspektif mazhab humanisme dan menurut perspektif Al-Quran.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.